Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah 3 langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban masyarakat di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai sumber peradaban. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Kata masjid dalam Al-Quran terulang sebanyak 28 kali. Dari segi bahasa, kata masjid terambil dari akar kata sajada yasjudu sujudan, yang artinya patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat serta ta'zim. Adapun ismul makan atau nama tempat adalah masjid, artinya tempat bersujud, yakni bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat. Karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mencerminkan kepatuhan, tunduk, taat semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, masjid adalah institusi pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah ke kota Madinah, yakni Masjid Quba. Kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di Madinah. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid yang dijuluki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa, yang jelas bahwa keduanya, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dibangun atas dasar ketakwaan. Dan setiap masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruntuhkan bangunan kaum munafik yang juga mereka sebut masjid, dan menjadikan lokasi itu tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang, karena di bangunan tersebut tidak dijalankan fungsi masjid yang sebenarnya, yakni ketakwaan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan masjid hanya sebagai tempat sholat semata, namun dijadikan juga sebagai sarana melakukan pemberdayaan umat, seperti tempat pembinaan dan penyebaran dakwah Islam, sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, sebagai tempat untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai, sebagai tempat untuk berkonsultasi dan berkomunikasi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian pula digunakan untuk menerima duta-duta asing, sebagai tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam, sebagai tempat bersidang, tempat mengurus baitul mal, menyusul taktik dan strategi perang, serta mengurus prajurit yang terluka. Demikian pula masjid sebagai sarana tempat pendidikan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar langsung dan memberi khutbah dalam bentuk khalaqah, di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak fungsi. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid terlebih dahulu, dan dari masjidlah kemudian memancar cahaya Islam menyebar ke seluruh cakrawala dunia. Masjid menjadi simbol persatuan umat Islam. Selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama, fungsi masjid masih kokoh dan original sebagai pusat peribadatan dan peradaban yang mencerdaskan dan mensejahterakan umat manusia. Lewat masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kultur masyarakat baru yang lebih dinamis dan progresif. Masjid adalah rumah Allah yang dibangun atas dasar ketakwaan kepadanya. Oleh karena itu, membangun masjid harus diawali dengan niat yang tulus, ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga masjid yang dibangun mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, rasa aman kepada para jamaah dan lingkungannya. Yang kedua, membangun solidaritas internal dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak disebut sebagai pengungsi,
dan kaum muslimin yang menerima muslimin Mekah tidak disebut sebagai penampung pengungsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan keduanya dengan menyebut muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dua-dua, satu dari ansor dan satu dari muhajirin. Ibnu Sa'ad dengan sanad dari Syekhnya Al-Waqidi menyebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mempersaudarakan antara sebagian kaum muhajirin dengan sebagian lainnya dan mempersaudarakan antara kaum ansor dengan kaum muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dalam al-haq agar saling tolong-menolong dan saling mewarisi setelah saudaranya wafat. Saat deklarasi itu, jumlah mereka 90 orang, terdiri dari 45 kaum ansor dan 45 kaum muhajirin. Ada juga yang mengatakan 100 orang, masing-masing 50 orang. Persaudaraan tersebut benar-benar diwujudkan oleh kaum muslimin dengan kesungguhan. Orang-orang ansor sangat besar perhatiannya terhadap saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Mereka sangat mengasihi saudaranya, mengorbankan hartanya, bahkan lebih mementingkan saudaranya walaupun mereka sendiri kesusahan. Sementara kaum muhajirin menerima dengan sewajarnya, tidak menjadikannya sebagai kesempatan yang berlebih-lebihan. Tindakan mempersaudarakan ini sangat efektif dalam mengatasi problem kesenjangan sosial antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ukhuwah Islamiyah di zaman modern ini penting menjadi perhatian bersama. Jangan sampai gara-gara materi kita bermusuhan dengan orang lain, apalagi kalau masalah pilkades yang sering kali memperkeruh persaudaraan di masyarakat kita saat ini. Yang ketiga, membangun solidaritas eksternal atau ukhuwah insaniyah atau piagam Madinah. Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib atau di Madinah di tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khuzraj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Sebagaimana sudah diketahui, Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Batas antara ajaran Islam dengan persoalan politik sangat tipis, sebab ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan politik dan masalah ketatanegaraan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib merupakan permulaan berdirinya peranata sosial politik dalam sejarah perkembangan Islam. Kedudukan Nabi SAW di Yasrib bukan saja sebagai pemimpin agama, tetapi juga kepala negara dan pemimpin pemerintahan. Kota Yasrib dihuni oleh masyarakat yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Peta sosiologis masyarakat Madinah itu secara garis besarnya terdiri atas orang-orang muhajirin, yaitu kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum ansor, yaitu orang-orang Islam pribumi Madinah, orang-orang Yahudi yang secara garis besarnya terdiri atas beberapa kelompok suku, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, pemeluk tradisi nenek moyang, yaitu penganut paganisme atau penyembah berhala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pluralitas masyarakat Madinah tersebut tidak luput dari pengamatan Nabi SAW. Beliau menyadari, tanpa adanya acuan bersama yang mengatur pola hidup masyarakat yang majemuk itu, konflik-konflik di antara berbagai golongan itu akan menjadi konflik terbuka dan pada suatu saat akan mengancam persatuan dan kesatuan kota Madinah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hijrah Nabi SAW ke Yasrib disebabkan adanya permintaan para sesepuh Yasrib dengan tujuan supaya Nabi SAW dapat menyatukan masyarakat yang berselisih dan menjadi pemimpin yang diterima oleh semua golongan.
Piagam ini disusun pada saat beliau menjadi pemimpin pemerintah di kota Madinah. Sebagai seorang pemimpin, maka beliau merasa punya tanggung jawab besar terhadap diri dan pengikutnya. Beliau tidak saja harus giat menyiarkan agama Islam, tetapi juga sebagai seorang pemimpin tidak boleh membiarkan musuh-musuh dari dalam dan dari luar mengganggu kehidupan masyarakat muslim. Adapun piagam Madinah itu mempunyai arti tersendiri bagi semua penduduk Madinah dari masing-masing golongan yang berbeda. Bagi Nabi Muhammad SAW, maka ia diakui sebagai pemimpin yang mempunyai kedudukan politis. Bila terjadi sengketa di antara penduduk Madinah, maka keputusannya harus dikembalikan kepada keputusan Allah dan kebijaksanaan Rasul-Nya. Pasal ini menetapkan wewenang pada Nabi Muhammad SAW untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan permusuhan yang timbul di antara mereka. Sedangkan bagi umat Islam, khususnya kaum muhajirin, piagam Madinah semakin memantapkan kedudukan mereka. Bersatunya penduduk Madinah di dalam satu kesatuan politik membuat keamanan mereka lebih terjamin dari gangguan kaum kafir Quraisy. Suasana yang lebih aman membuat mereka lebih berkonsentrasi untuk mendakwahkan Islam. Terbukti Islam berkembang subur di Madinah ini. Bagi penduduk Madinah pada umumnya, dengan adanya kesepakatan piagam Madinah, menciptakan suasana baru yang menghilangkan atau memperkecil pertentangan antar suku di antara mereka. Kebebasan beragama juga telah mendapatkan jaminan bagi semua golongan. Yang lebih ditekankan adalah kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik di dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, piagam Madinah ternyata mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan yang lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerja sama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka, yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri. Demikian 3 langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun peradaban masyarakat di Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.